Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami ada, kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Semua anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Tertulis demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam logo apotik, logo di mobil ambulans, atau logo institusi medis di berbagai negara, biasanya ada gambar ular dan tiang. Mengapa? Sebagian orang mengatakan karena ular dipandang sebagai binatang berbisa dan bisanya dipakai untuk pengobatan. Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa sosok ular berkaitan dengan Asklepios, yaitu dewa pengobatan Yunani kuno. Padahal sebenarnya latar belakang mengapa ular dipakai sebagai lambang institusi medis mempunyai kaitan jauh ke peristiwa sejarah masa lalu, yaitu ketika Musa disuruh Tuhan untuk membuat ular tembaga di atas sebuah tiang agar dilihat oleh bangsa Israel yang terkena pagutan ular tedung saat mereka berada di padang gurun. Dalam Bilangan 21 ayat 9 tertulis bahwa setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu tidak mati melainkan tetap hidup. Kembali kita perhatikan Yohanes 3 ayat 14-15 ini. Di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Konteks ayat ini adalah percakapan antara Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, dengan Tuhan Yesus. Kata ditinggikan dalam ayat ini menunjuk kepada penyaliban, dan kata Anak Manusia merupakan gelar yang sering kali Tuhan Yesus pakai untuk dirinya sendiri. Sebutan ini mengacu pada nubuatan tentang Mesias yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 13-14. Nikodemus sebagai seorang Farisi dan sebagai seorang pemimpin agama dapat dengan mudah mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus, dan dia juga mengerti tentang ular di padang gurun. Kitab Bilangan pasal 21 mencatat kejadian yang Tuhan Yesus maksudkan. Peristiwa ini merupakan suatu gambaran tentang bagaimana keselamatan akan diberikan kepada umat manusia melalui karya salib Kristus. Israel waktu itu diserang ular berbisa karena ketidaktaatan mereka. Banyak yang mati di antara mereka. Bangsa itu kemudian datang kepada Musa untuk meminta pertolongan. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menggantungnya pada sebuah tiang. Siapapun yang melihat ular di atas tiang itu akan sembuh dan hidup. Ketidaktaatan bangsa Israel membawa kepada kematian. Satu-satunya harapan mereka adalah mempercayai sesuatu di luar diri mereka. Dan Tuhan menyuruh mereka memandang kepada ular itu agar disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Seperti halnya ular yang ditinggikan di atas tiang itu, demikianlah kita semua yang telah berdosa dan yang tidak taat, yang akan binasa dalam neraka yang kekal, harus memandang kepada Kristus Yesus yang tergantung di atas salib agar kita diselamatkan. Kita tidak bisa selamat dengan kekuatan kita, usaha kita ataupun kesalehan kita.
Tapi kita hanya bisa selamat dengan memandang kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Memandang kepada Tuhan Yesus berarti percaya kepadanya, mengimaninya, dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Keselamatan ini tersedia untuk siapa saja, untuk semua orang, tapi hanya yang percaya yang akan selamat. Sedangkan yang menolak untuk mempercayai Tuhan Yesus akan melewatkan kesempatan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal yang begitu berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk memandang kepada Tuhan Yesus yang tersalib. Maksudnya adalah bahwa kita harus percaya kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, mari buka hati saudara dan percaya kepada Tuhan Yesus, agar saudara tidak binasa, tapi selamat dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal di dalam sorga. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, serta Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah diri saudara dibaptis dan teruslah belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab dan layani Tuhan sepanjang umur hidup saudara di bumi ini. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau ditinggikan di atas salib, supaya kami yang memandang-Mu dan mengimani-Mu mengalami keselamatan dan hidup kekal. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami tidak binasa tapi kami mengalami anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan untuk karya keselamatan yang Tuhan sediakan buat kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan menjamah setiap kami dan mengadakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan doa permohonan pribadi saudara kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan percaya Tuhan mengerjakan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.